Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin masih membahas tentang seputar riya. Jadi riya ini menjadi salah satu penyakit yang wajib untuk dibersihkan dari dalam hati kita. Sebab selama seseorang beribadah tapi masih ada lintasan riya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting bagi para salik untuk memahami bagaimana macam-macam wujud riya itu. Dalam kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip berbagai macam maqalah para salafus soleh tentang pentingnya menjauhi riya. Qala musannif rahimakumullah, wa kan al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul. Ini dikutip pendapatnya Syekh Fudail bin Iyad. Kalimatnya sederhana, menarik. Ini bisa kita jadikan pegangan. Al-amalu li'ajlin nas riyaun. Ini bisa menjadi prinsip bagi para salik. Al-amalu bermula amal li'ajlin nas karena tujuan manusia itu riyaun, riya. Jadi semua amal yang didasarkan pada tujuan kepada manusia itu adalah riya. Banyak sekali contohnya, seperti orang mau sholat jamaah ke masjid, itu seringkali bisikan-bisikan iblis melalui riya ini sering dialami oleh banyak orang. Contoh tadi, jamaah di masjid bagus, tapi ketika niat jamaahnya itu karena tidak enak sama orang, kemudian tujuan jamaahnya itu karena orang, inilah yang disebut riya. Jadi jamaah bagus, cuma di sini ada penyakit yang tidak disadari, yaitu semangatnya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena tidak enak sama tetangga,
tidak enak sama Pak Yai, tidak enak sama Pak Ustadz, tidak enak sama DKM. Itu semua adalah makhluk. Kalau dijadikan sebagai tujuan, maka itu adalah riya. Jadi ini yang seringkali mengotori ya orang-orang dalam melaksanakan ibadah. Karena itu perlu paham ilmu yang membahas tentang riya ini supaya ngerti bisikan-bisikan yang arahnya riya itu seperti apa. Nah, kalau sudah ngerti polanya, ya kita harus paham bagaimana strategi untuk menundukkan lintasan-lintasan itu. Jadi riya ini digerakkan oleh iblis, ya. Tujuannya supaya kita berpaling dari Allah. Nampaknya ibadah, tapi tujuannya dibelokkan karena manusia, dan ini yang disebut riya. Jadi kaidahnya sederhana, al-amalu li'ajlin nas riyaun. Jadi amal yang tujuannya karena manusia, maka itu adalah riya. Itu. Terus berikutnya, karena dia takut riya gitu ya. Kemudian daripada jalan ke masjid repot-repot ternyata riya, ya mending gak jamaah aja deh. Nah, ini dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Wa tarkul amal li ajlin nas syirkun. Itu. Wa tarkul amal, dan meninggalkan amal. Artinya biasanya rajin sholat jamaah ke masjid, tapi di awal-awal ini niatnya masih tadi dicampuri dengan riya, ya. Tapi setelah ngerti ilmu tentang riya, ya ternyata selama ini ibadahku masih karena manusia, belum karena Allah. Berarti ini masih riya. Kalau begitu saya nggak jamaah saja, di rumah saja supaya tidak riya. Nah, justru ketika memutuskan yang biasanya jamaah tidak jamaah hanya takut riya, ini justru disebut sebagai syirkun, yaitu syirik. Jadi meninggalkan amal karena takut riya, takut manusia. Itu tadi saya nggak jamaah daripada nanti takut riya gitu. Nah, justru ini syirkun, menjadi kesyirikan. Itu sebab dia belum tahu strateginya bagaimana untuk menghadapi penyakit riya itu. Karena itu ketika muncul lintasan-lintasan riya, ya, sudah diajarkan sebenarnya oleh Nabi, ya, dimulai dari ketika adzan. Ya, ini beberapa teknik untuk melawan riya. Ya. Ketika adzan itu ada panggilan hayya 'alas sholah, mari melaksanakan sholat. Terus kita diajarkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ibadah kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ketika kita berjalan ke masjid, ya semata-mata ini anugerah Allah. Diberikan kemudahan kaki melangkah, ini anugerah Allah.
dan tujuannya pun semata-mata karena Allah. Maka ketika menjawab adzan ya, itu benar-benar dipahami tentang makna la haula wala quwata illa billah, itu sudah mengurangi potensi virus riya untuk masuk ke dalam diri ya, seorang hamba yang ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ini sudah sebagai basic atau dasar untuk melawan riya, harus dengan la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika hayya 'alal falah juga sama, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya kalau kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, itu juga harus dipandang bahwa itu anugerah Allah, bukan prestasi kita. Karena kita bisa beribadah itu semua diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan keimanan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah. Jadi bukan yang muncul keakuan di dalam dirinya. Nah, prinsip ketika menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini benar ya, dengan la haula yang dipahami maknanya, maka ini akan menjadi salah satu cara untuk membersihkan hati kita dari riya. Nah, setelah kita jawab, kemudian kita berangkat ke masjid, keluar rumah dengan membaca bismillah. Bismillah dengan kekuatanmu ya Allah, dengan anugerahmu ya, dengan rahmatmu ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia keluar rumah dengan memohon pertolongan kepada Allah ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Maka riya pun minggir ya, karena didasari semua ya, dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka ketika kita punya teknik ya, bagaimana cara untuk menghilangkan riya atau menghadapi riya, ini akan lebih baik ya dibandingkan ya kita tahu riya tapi tidak tahu teknik bagaimana cara menghadapi riya. Akhirnya tadi tarkul amal. Kalau gitu sholat di rumah aja deh. Gitu. Akhirnya kalau orang berpikiran seperti itu, masjid sepi, gitu kan? Padahal hanya teknik tadi merubah saja tadi. Yang awalnya karena pengen dipuji orang, kemudian kita rubah. Ya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan untuk dipuji. Itu. Maka dengan demikian, dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ini salah satu cara untuk melawan bisikan-bisikan riya yang muncul di dalam diri kita ketika kita sedang akan melaksanakan ibadah. Itu ya, itu solusinya gitu. Jadi kita jangan sampai ingin menghilangkan riya tapi menimbulkan riya baru gitu. Karena memang sulit ya, menghadapi riya itu sangat dilematis ya. Bagi orang-orang tasawuf itu sudah tahu tekniknya. Tapi bagi orang yang awam atau orang yang hanya sebatas ngaji ilmu-ilmu yang lahiriah, ya itu akan sulit.
Dia berusaha menghilangkan riak tapi menimbulkan riak yang baru. Itu. Nah, ini penting sekali. Berkaitan dengan riya, ini juga harus dipahami, ya, ada beberapa faktor yang ada di dalam diri kita yang memicu munculnya riya. Ya, faktor yang ada di dalam diri kita. Contoh, orang sujud, orang sholat. Kemudian kalau sholatnya itu ya normal, yang ikuti aturan fikih, ya, baik rukuk sujudnya, ya, saya kira tidak akan muncul bekas yang menghitam di dalam jidat. Kalau memang itu natural dan kita bisa memprotek hati kita untuk tidak riak, bagus. Jadi dia sujudnya normal dan tidak ada kesengajaan bikin supaya jidat hitam. Nah, tidak ada kesengajaan untuk digosok-gosok ke karpet supaya nanti bisa menjadi hitam. Kalau sudah kelihatan hitam, biar nampak solehnya, biar kelihatan ahli ibadah, biar kelihatan oleh orang lain bahwa dia itu adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Nah, ketika sengaja membuat upaya dengan menekan, kemudian muncul kehitam-hitaman dengan tujuannya supaya orang lain tahu bahwa dia ini ahli sholat, nah ini sudah jelas motivasinya riya. Dan kalau sudah seperti itu, sulit untuk bisa menyelamatkan amalnya. Gitu. Karena dia sengaja membuat tanda hitam di jidatnya supaya orang lain tahu kalau dia ini ahli sujud, ahli ibadah. Ya, padahal kalau niatnya karena manusia, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ngaji itu ya harus komplit. Ngaji ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya bagus, karena ini sebagai sumber keilmuan. Tapi disempurnakan dengan mengaji ilmu-ilmu yang menjelaskan aspek batin. Yang menjelaskan aspek batin itu objeknya kajian ilmu tasawuf. Maka penting sekali orang ibadah itu memiliki dasar ilmu yang komplit. Kalau hanya mengandalkan sekadar ilmu-ilmu dohir tadi, contoh tadi, dia lagi semangat ibadah, dia lagi sadar dalam berislam, kemudian saking semangatnya ingin nampak semua kelihatan islami, gitu ya. Sampai jidat pun dibikin sengaja hitam. Itu. Terus sampai simbol-simbol lahiriah, ya celana sengaja dibikin cingkrang misalkan. Itu. Supaya apa? Supaya kelihatan seolah-olah ini adalah yang paling baik, seolah ini adalah yang paling benar, padahal di situ ada pintu yang digunakan masuk oleh iblis, yaitu memasukkan unsur-unsur riya di dalam ibadahnya. Tidak hanya sebatas riya, malah bisa berkembang. Kalau dia meyakini bahwa
warna hitam yang ada di jidatnya ini min asari sujud. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan simbol-simbol pakaian yang tadi, kemudian merasa dirinya paling benar di dalam berislam, akhirnya sudah riya, muncul takabur, sombong. Kemudian tambah lagi ujub, merasa hebat, heran dengan dirinya. Akhirnya mudah merendahkan orang lain, mudah menghina orang lain. Ini akibat beribadah tidak didasari dengan ilmu yang komplit, yaitu ilmu yang berkaitan dengan batiniah. Maka disitulah ada bahaya, yaitu tentang keselamatan ibadahnya. Sebab di situ riya, ujub, takabur ya menjadi ranjau yang akan merontokkan seluruh amal ibadahnya, dan dia tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar sampai tua lah gitu, atau sampai meninggal dunia, kan sangat disayangkan. Karena hadis Nabi jelas, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu min darotin min riya. Allah tidak akan menerima sebuah amal di dalamnya terdapat seberat biji sawi dari riya. Ini prinsip dasar bagi orang yang beribadah. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang sifatnya lahiriah. Kemudian selanjutnya wal ikhlasu ayu afiyaka wah minhuma. Nah, ini. Kalau kita sudah bisa terlepas dari riya, ya terlepas dari riya, berarti ada tanda-tanda untuk mencapai keikhlasan. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu yaitu ketika Allah menyelamatkan ibadahmu dari faktor yaitu ibadah karena manusia, karena riya, dan juga meninggalkan amal karena manusia yang disebut syirik tadi. Kalau sudah ikhlas artinya niatnya sudah murni, sudah semata-mata karena Allah. Beribadah berjamaah di masjid, niatnya sudah bersih, sudah murni. Dari awal, mulai dari adzan dijawab dengan benar, keluar rumah niat dengan benar, selama perjalanan dijaga hatinya, sampai masjid dijaga hatinya, sampai ketika sholat dijaga hatinya, selesai sholat dijaga hatinya. Maka kalau kita sudah bisa menjaga dari sebelum sholat sampai pasca sholat, ya maka insya Allah itu mendekati tanda-tanda amal yang ikhlas. Itu. Ya terkadang di awal selamat dari riya, tapi di akhir selesai sholat kadang muncul riya baru, amalnya dipamerkan. Apalagi zaman medsos, dibuat story, dibuat status, menyampaikan bahwa alhamdulillah ya terasa nikmat sekali habis jamaah sholat subuh. Nah, ini padahal ibadahnya sudah benar, sudah ikhlas. Riya masuk pasca sholat, akhirnya runtuh lagi amal ibadahnya. Itu. Jadi penting menjaga keikhlasan di dalam beribadah itu dari sebelum sampai selesai ibadah. Kemudian selanjutnya ya dijelaskan ya wa makna tarkul amal li ajla sirkun ya,
tadi kalimat yang disampaikan di awal tadi, bahwa meninggalkan amal karena manusia. Jadi tadi yang pertama, beramal karena manusia adalah riya. Jadi al-amal li ajlin nas riyaun. Amal ibadah apapun kok lintasan yang muncul tidak enak dengan manusia atau dengan tujuan pengen dipuji manusia, itu sudah jelas bahwa itu riya. Nah, terus kemudian dia daripada saya riya sholat, mending gak jamaah, mending gak sholat. Nah, ini watarkul amal li ajlin nas. Justru ketika meninggalkan amal karena sebab faktor manusia, ini justru syirik gitu. Maka solusinya tadi sudah disampaikan, untuk menghadapi riya ini perlu strategi ilmu. Ya, mulai dari saat menjawab adzan, yaitu dengan hayya 'alas sholah, dijawab, dihayati maknanya la haula wala quwata illa billah. Dengan penghayatan memahami la haula wala quwata illa billah, ini anasir-anasir riya yang mau muncul ini bisa dibabat, bisa bersih. Terus ditambah setelah wudu kemudian keluar dari rumah, ya, dibacakan dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Jadi hilang keakuan, hilang karena manusia, hilang karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, sehingga dengan cara melawan riya tadi, ya, dengan ilmu tauhid yang pas, ya, akhirnya kita bisa selamat dari penyakit riya, mulai dari sebelum sholat, ketika sholat, sampai pasca sholat. Gitu. Nah, sebab penyakit riya ini kalau nggak ngerti ilmunya itu sulit sekali. Ya, nampaknya daripada riya mending sholat di rumah aja. Itu dikira aman dari riya gitu. Ternyata muncul riya baru. Wah, ya, si itu nggak pernah sholat ke masjid, katanya takut riya gitu. Akhirnya muncul, ya, supaya orang lain tahu, ya, kalau saya nggak ke masjid ini ada ilmunya, adalah supaya saya tidak riya gitu. Nah, karena tujuannya li ajlin nas, ya, supaya orang lain tahu bahwa dia nggak jamaah itu juga supaya diketahui bahwa dia itu ikhlas, ya, karena dia takut riya. Justru ini riya baru gitu. Jadi mau melepas riya tapi muncul riya baru. Tapi bagi orang yang sudah paham ilmu tauhid, ya, mulai dari adzan sampai selesai sholat, ya, dengan dipahami secara baik, maka riya ini tidak akan bisa masuk. Bahkan riya ini sulit untuk masuk ke dalam diri orang yang iktikadnya, orang yang tauhidnya sudah lurus, sudah mapan, sudah tidak ada keinginan dan harapan pujian dari makhluk. Itu. Kemudian di sini jelaskan makna tarkul amal li ajlin syirkun. Makna daripada meninggalkan amal karena manusia itu adalah syirik, yaitu alla yuhibba ayya'mala illa fi mahalin yahmadun nasfi. Jadi dia tidak akan melakukan sebuah amal kecuali di dalam amal itu terdapat pujian manusia.
tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Ya, semangat jamaah ke masjid bagus. Tapi kok tadi sayang sekali semangatnya hanya pengen dipuji oleh orang lain supaya disebut orang soleh, orang ahli ibadah. Nah, harapan terhadap pujian manusia ini sesungguhnya adalah riya. Fa'ilam yajid man yajiduhu. Ya, bagaimana kalau dia sudah ke masjid, ya, ternyata nggak ada yang muji, gitu. Kan semangatnya tadi cari pujian. Ternyata ketemu orang semua nggak ada yang muji. Nah, apa dampak yang terjadi? Tarokal amal. Akhirnya dia malas melakukan amal. Ngapain ke masjid? Udah capek-capek jamaah rutin, itu juga nggak ada yang muji, gitu. Kecewa dia. Ngapain ke masjid? Au kasalahan atau ogah-ogahan, malas-malesan, gitu. Nah ini kalau di dalam diri kita kok ada tanda-tanda ini, itu berarti virus riya masih ada di dalam diri kita. Karena itu bagi para salik, ya, tugas utama kita di dalam beribadah adalah membersihkan hati kita, lintasan kita, supaya tidak dimasuki oleh virus riya. Maka penting, ya, ilmu tauhid ini sebagai pondasi, sebagai dasar supaya tidak mudah digerogoti oleh riya. Selanjutnya, wa kana Basar al-Khafi rahimahullah ta'ala yaqul, ya, la yang bangi li amsalina ayat haro min a'malihi as-solikah darrotan fa kaifa bi a'mali allati takhala riya wal ula bi amsalina al-kitman. Qala wa qad balaguna anna Isa alaihissalam kana yaqulul khawarin idza kana yaumus shaumi ahadikum falyadhana ra'sahu wa lihiyatahu wa yamsahha safataihi li alla yaron nas annahu shaimun. Ini juga makalah para sufi, ya. Layang bagi li amsalina, tidak layak bagi, ya, golongan kita, ya, kalau kita sebagai orang yang menuju Allah disebut salik, ya, ini termasuk li amsalina. Apa yang tidak patut? Ayat haromin a'malihi as-solikah, menampilkan amalnya yang soleh. Gitu. Jadi tidak boleh menampilkan, pamer atau ngetok-ngetokake amal soleh yang telah dilakukan, walaupun darrotan, walaupun sebiji sawi. Nah, ini yang sangat berat sekali, gitu. Ya, maka bagi orang yang sudah tahu, ya, peta tentang riya, ya, yang ada di dalam diri kita, itu biasanya kan melalui bisikan-bisikan. Kalau kita tidak kontrol dengan ilmu, itu pasti mudah keseret dengan riya. Itu tadi. Ya, contoh, sudah berbuat amal kebaikan, kemudian tiba-tiba, ya, setan masuk, mempengaruhi, diupdate. Gitu. Padahal amal ibadah yang sebenarnya sudah ikhlas, tapi gara-gara ngikutin bisikan tadi diupdate, akhirnya apa? Rontok amalnya. Itu. Bagaimana fakifa bi amali allati dakhala riya? Bagaimana dengan amal yang di dalamnya terdapat riya? Wal aula, yang lebih utama, bi amsalina, ya, dengan, ya, golongan kita, al-kitman, yaitu menyembunyikan.
Jadi yang lebih aman, lebih baik kalau berkaitan dengan ibadah, lebih baik kitman, disembunyikan. Ya, tidak perlu ditampilkan, tidak perlu untuk diposting, tidak perlu orang lain tahu. Ini kalau berkaitan dengan amal soleh dan amal ibadah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa alaihissalam itu pernah bersabda kepada kaum Hawariyin. Nabi Isa menyampaikan, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum," apabila ada ya seseorang itu puasa, tentu puasa sunnahnya, pada suatu hari itu disuruh untuk menyembunyikan, fal yadhana ra'sahu. Cara menyembunyikan yaitu rambutnya ya diberikan minyak supaya tidak tetap kelihatan rapi, ya tidak berantakan, supaya oh ya ini energik, ya tidak loyo. Kalau biasanya orang puasa itu kan loyo, rambutnya acak-acakan gitu, karena posisi perutnya kosong sehingga lemes, nggak berdaya. Waliyatahu. Jadi ini maksudnya supaya nampak energik, tidak menampilkan ya sesuatu yang membuat orang lain tahu bahwa Anda itu puasa. Seperti kayak banyak diamnya, kemudian kelihatan ekspresi pengen puasanya diketahui orang ya. Nah, ini cara-cara ini harus dihindari untuk disembunyikan dengan cara kamuflase secara dohir tadi. Wa yamsaka safataihi, dan hendaklah dua bibirnya itu dibasahin, dikasih air supaya nggak kelihatan kering. Ini sampai sebegitu pesannya Nabi Isa. Ini Nabi Isa. Li'alla yaronas, supaya manusia tidak melihat annahu shaim, bahwa Anda sedang puasa. Itu. Jadi ajaran pada zaman Nabi Isa itu sudah sedemikian dahsyat bagaimana untuk menyelamatkan amal dari riya. Sampai ketika puasa sunnah pun ya itu harus diusahakan supaya orang lain tidak tahu bahwa Anda itu puasa. Apalagi kalau puasanya itu ya istilahnya ditunjukkan supaya orang lain tahu, ini ternyata luar biasa ahli ibadah. Ketika ada lintasan-lintasan bahwa orang lain supaya tahu saya ini ahli puasa Senin Kemis, saya puasa Daud gitu. Nah, maka pintu riya terbuka, dan ketika pintu riya terbuka maka rontoklah amal ibadah kita, ya, rontoklah ibadah puasa kita. Ya, lapar, haus, ya kita rasakan, tapi kualitas di hadapan Allah, ya ini minus karena kemasukan virus riya yang orientasinya bukan karena Allah lagi, tapi hanya sekedar ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Itu. Jadi ini nasihat yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian selanjutnya, wa kana al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala yaqul, ya Fudail bin Iyad ini ya termasuk salafus soleh yang masyhur ya. Beliau menyatakan khairul amal, sebaik-baiknya amal, wal ilmi, dan ilmu, ma khafiya anin nas, yaitu amal dan ilmu yang tersembunyi dari manusia. Jadi tidak perlu kita memperlihatkan identitas ya kesalehan kita. Lebih baik kita sembunyikan ya kesalehan kita
ya dengan cara ya melakukan kamuflase tadi. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu tasawuf. Inginnya hanya pengen dilihat orang. Inginnya hanya pengen dipuji orang. Padahal di situ ada bahaya ya terhadap amal yang telah dilakukan. Ya. Khairul amal wal ilmi ma khafiya anin nas. Sebaik-sebaiknya amal dan ilmu yaitu yang tersembunyi, yang tidak terlihat dari manusia. Ya penampilan biasa-biasa sajalah. Ya kalau belum saatnya pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan kesolehan, sementara kita belum soleh, ya lebih baik jangan. Karena menampilkan simbol-simbol kesalehan, sementara batinnya itu diliputi dengan riya, itu justru madhor. Bagaimana kalau dengan orang yang benar-benar soleh, ya, benar-benar soleh, solehnya lahir dan batin, dia memakai simbol-simbol kesalehan itu memang didasari dengan ilmu, ya, misalkan pakai imamah, pakai surban, pakai karena didasari dengan ilmu, ya, insya Allah lebih kokoh karena tidak ada niatan-niatan untuk kepada makhluk. Tapi sebaliknya orang yang secara ilmu tidak mapan, hanya sekedar pengen dilihat orang, kemudian pakailah pakaian-pakaian yang sesungguhnya pakaian ini tidak layak, ya, karena ini istilahnya pakaian orang-orang yang dipakai orang suci, yang artinya batinnya sudah terjaga. Tapi bagi orang yang batinnya masih lemah, masih mudah dimasuki riya, masih mudah dimasuki ujub takabur, maka justru pakaian ini bisa meruntuhkan amal ibadahnya. Maka ada ya komunitas-komunitas thariqah ini yang menganjurkan murid-muridnya untuk menyembunyikan identitas dirinya. Ya tidak perlu harus putih-putih semua, tidak perlu harus nampak pakaian kesalehannya gitu ya. Itu ada ya karena dalam rangka tadi menjaga kualitas amal dibandingkan ya dengan belum mapan ilmunya tapi lebih memilih menggunakan identitas dan simbol-simbol tadi, sementara simbol dan identitas tadi itu memiliki potensi munculnya riya. Padahal ini ya bisa menjadi pintu yang membahayakan terhadap amal ibadahnya itu. Kemudian wa kana Ikrimah rahimahullah taala, ini maqalah Ikrimah yaqul ma ra'aitu aqalla aklan mimman ya'lamu min nafsi su wa yuhibbu minan nas ayyasfu bil ilmi was shalah wala budda li qulubil mu'minin an tad'a ala su'is sariratihi wa misluhu mislu min gurasin syauka wa talaba ayyah malalahu rotaban. Menurut Ikramah, aku tidak melihat ya lebih sedikit ya aklan ya, yaitu dari sisi akal dari orang yang mengetahui tentang keburukan dirinya. Akan tetapi wa yuhibbu minan nas ayasfuh bil ilmi. Dia pengen berusaha untuk menyucikannya, yaitu bil ilmi dan bis wassalah, ya, dengan ilmu dan kebaikan. Karena itu wala Buddha, maka wajib liqulubil mu'minin, bagi hatinya orang-orang mukmin antatlu'a, untuk menunjukkan ala su'i sahriratihi, atas buruknya rahasia dirinya itu. Jadi maksudnya begini, lebih baik
orang mukmin itu menyadari ya bahwa di dalam dirinya itu masih banyak penyakit, masih banyak kotoran gitu. Sehingga dia akan ada usaha untuk terus memperbaiki diri. Jangan sampai tadi sudah merasa suci, merasa bersih gitu kan. Misalkan pakai simbol-simbol pakaian serba putih, simbol kesucian. Kemudian pakai ya macam-macam itu. Akhirnya sudah ilmunya tidak mapan, muncul ujubnya gede, kemudian takabur, akhirnya ya rusak semuanya. Ini akibat dia tidak memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan batiniah. Kemudian wakana Qatadah yaqul ya. Dan Qatadah berkata, idza ra'a al-alim ya, ini objeknya orang alim. Idza ra'a apabila melihat siapa al-alim orang yang alim bi ilmihi dengan ilmunya wa amalihi dengan amalnya. Ini maksudnya begini. Kalau ada orang yang alim itu orang yang berilmu. Ya, kalau di kita dia levelnya ustadz atau kiai atau ajengan gitu ya. Kalau ada orang yang alim kemudian terjebak bi ilmihi ya, merasa sombong dengan ilmunya. Wah, nggak ada orang yang sehebat saya gitu. Nggak ada orang yang paling ahli daripada saya. Nggak ada orang yang sealim saya. Ini bi ilmihi. Kemudian wa amalihi. Nggak ada orang yang bisa menandingi ketakwaan saya, kesalehan saya. Gitu. Kalau ada orang alim terjebak dengan ilmunya dan amalnya, artinya membanggakan ilmunya, membanggakan amalnya, maka yaqulullah, Allah berfirman li malaikati kepada para malaikat, ungduru, hei malaikat, ungduru, lihatlah ila hadza pada orang ini ya, orang alim tadi yang bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya, tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Ini orang alim yang terhijab. Akhirnya muncul keangkuhan dan kesombongan. Nah, ini ya dalam kalimat berikutnya Allah berfirman kepada para malaikat, ungduru, lihat hadza, laki-laki ini, hadza yastahzi'u bi. Dia telah ya menertawakanku, ya, menertawakan atau menghinaku. Walam yahsamini, dan dia tidak takut mini dariku. Ya. Wa anal adim, sedangkan aku yang maha agung, al jabbar, yang maha pemaksa. Ini. Jadi ini Allah menunjukkan seorang hamba yang merasa alim tadi, kemudian bangga dengan ilmunya, bahkan sombong dengan ilmunya, sombong dengan amalnya. Dalam kalimat berikutnya, lihatlah, itu sesungguhnya orang yang merendahkan atau menertawakan aku Allah ini. Kenapa? Ya, karena dia tidak takut bahwa Allah itu tahu lintasan batiniahnya. Kenapa sampai membanggakan amal dan ilmu? Ya karena terhijab, tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang alim rabbani, ya, dia selalu menyandarkan bahwa ilmunya ilmu Allah. Kalau bisa mengamalkan, itu pun anugerah Allah. Dirinya ini sebagai hamba yang la haula wala quwata illa billah. Maka ini yang selamat. Sebaliknya yang terhijab
bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya, justru akhirnya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa anal adim al jabbar, itu Allah itu menunjukkan aku ini yang paling maha agung. Artinya bagi Allah sangat mudah ya, untuk menjatuhkan atau menyadarkan orang-orang yang seperti itu, karena akan ditunjukkan bahwa yang punya ilmu Allah, kamu bisa beramal anugerah dari Allah gitu ya, dengan cara mengalami sebuah dinamika dalam kehidupannya. Akhirnya ditunjukkan ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya. Baru dia sadar ternyata Allah lah yang memiliki ilmu, Allah lah yang memberikan anugerah bisa melaksanakan sebuah amal. Itu. Dari penjelasan makalah di atas ya, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya, terutama bagaimana menghadapi penyakit riya. Jadi riya ini penyakit yang meliputi siapapun orangnya. Orang awam juga bisa terkena riya, orang khos juga bisa terkena riya, bahkan orang yang disebut ulama pun juga bisa terkena riya. Karena itu perlu ilmu, teknik bagaimana untuk selamat dari riya. Tidak ada lain solusinya ya belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu dan amal sehingga kita dapat mengamalkan apa yang sudah dijelaskan dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini kita tutup pengajian Tanbihul Muhtarin. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani.